Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Tidak ada orang jahat yang mengganggu Dinda, kata gadis tersebut. Tetapi justru bantuan seorang pemuda seperti kau sangat Dinda butuhkan. Bukankah kau belum menikah? Tambah Anjani lagi. Ditanya persoalan menikah. Muka Mahisa Dharma ia dimerah. Ia jadi tidak mengerti mengapa gadis ini justru menanyakan hal itu. Apa hubungannya kesulitan Nona dengan persoalan menikah atau belumnya diriku? Tanya Mahisa Dharma kemudian. Kau akan mengetahuinya nanti. Sekarang jawablah dulu pertanyaanku itu. Bukankah anak muda belum menikah? Tanya Anjani kembali. Mahisa Dharma telah mengangguk. Ya, sahutnya kemudian. Bagus, kata Anjani. Dengarlah sekarang. Telah 2 warsa Dinda mencari seorang pemuda seperti Kakang. Tetapi selama itu Dinda masih juga belum berhasil. Dan di pedukuhanan di pesisir pantai itu memang terdapat banyak pemuda-pemuda yang memiliki tenaga yang kuat. Namun sayangnya selain muka mereka buruk, juga mereka tidak mengerti sedikit pun kanuragan sehingga percuma saja mereka tidak bisa membantuku. Ucap Anjani tersenyum. Mahisa Dharma hanya memandang gadis itu menjelaskan kesulitannya dengan berdiam diri. Karena Mahisa Dharma benar-benar jadi heran dan diliputi tanda tanya entah apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh gadis tersebut. Tetapi rupanya Tuhan memang maha adil dan maha kuasa. Siapa tahu hari ini Dinda telah beruntung dapat bertemu dengan Kakang Mahisa. Di samping Kakang sangat tampan, pula memiliki kanuragan. Dinda mengetahui itu, karena melihat sinar mata Kakang Mahisa yang tajam sekali, dan juga langkah kaki Kakang yang ringan telah menunjukkan bahwa Kakang memiliki ilmu meringankan tubuh yang mahir. Hal itu tidak bisa terlepas dari mataku, bahwa Kakang walaupun berusia masih sangat muda, toh telah memiliki kepandaian yang sangat tinggi, ujar Anjani semakin manis senyumnya. Jadi apa maksud Nona sesungguhnya? Tanya Mahisa Dharma sambil mengawasi gadis tersebut. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak pada dirinya, tubuhnya seperti menguap dan lemas tidak bertenaga. Hal ini merupakan perubahan yang mengejutkan Mahisa Dharma. Ia jadi heran dan berusaha menyalurkan tenaga dalamnya diam-diam dan berusaha menindih perasaan lemasnya itu. Namun ia tidak berhasil, tubuhnya dirasakan lesu seperti tidak bertenaga. Hal ini tambah mengejutkan Mahisa Dharma. Ia tidak mengetahui mengapa dirinya jadi lesu demikian. Saat itu Anjani telah tertawa sambil berkata lagi, sesungguhnya maksud Dinda memang ingin meminta bantuan Kakang Mahisa ini, tergantung dari Kakang juga hendak meluluskannya atau tidak. Jika memang Nona belum menjelaskan urusan apa yang dapat kutolong, bagaimana dapat kukatakan sanggup atau tidak menolong Nona, balas Mahisa Dharma bingung. Baiklah, kata Anjani kemudian sambil tersenyum. Sesungguhnya aku tengah dalam kesulitan karena melatih semacam ilmu, sahut Anjani datar. Kesulitan karena melatih diri dalam semacam ilmu? Tanya Mahisa Dharma tambah heran. Apakah Nona menghendaki petunjuk-petunjukku? Tanya Mahisa Dharma. Bukan, ilmu itu merupakan ilmu yang hebat sekali. Mungkin Kakang Mahisa sendiri belum mengetahui ilmu itu. Menyahuti Anjani, muka Mahisa Dharma jadi berubah merah. Ya, memang sepantasnya jika Nona meminta petunjuk kepadaku, sedangkan aku sendiri masih berusia muda, tentu tidak mungkin bisa memberikan banyak petunjuk, kata Mahisa Dharma merendah. Anjani telah tertawa. Justru yang ku kehendaki bukannya petunjuk dari Kakang adalah keinginanku untuk memperoleh sesuatu dari Kakang Mahisa, sahut Anjani. Apa itu? Tanya Mahisa Dharma. Anjani bangun dari duduknya. Ia telah berkata, mari kau ikut aku ke sebuah ruangan untuk melihat sesuatu. Mungkin kelak kau akan mengetahuinya. Mahisa Dharma kaget. Dia jadi ragu-ragu.
ikut dengan gadis cantik itu masuk ke sebuah ruangan. Untuk apa? Bukankah head itu tidak sopan jika diketahui orang lain? Tetapi Anjani telah melambaikan tangannya mengajak Mahisa Dharma untuk memasuki sebuah ruangan. Akhirnya Mahisa Dharma mengikuti juga di belakang gadis itu memasuki sebuah ruangan di sebelah kanan rumah itu. Dan begitu masuk ke dalam ruangan itu, Mahisa Dharma jadi berdiri tertegun. Ruangan itu merupakan ruangan yang kosong, tidak terdapat sepotong barang pun juga. Dan keadaan di ruangan itu pun dingin. Yang membuat Mahisa Dharma jadi tertegun justru ia melihat undakan anak tangga yang menuju ke bawah tanah. Inilah jalan rahasia, pikir Mahisa Dharma di dalam hatinya. Sekarang kita menuruni undakan anak tangga itu untuk mencapai sebuah tempat di mana kelak Kakang Mahisa akan mengetahuinya sendiri apa yang ku kehendaki. Mengajak Anjani, Mahisa Dharma yang tengah diliputi oleh tanda tanya di dalam hatinya oleh tindak tanduk gadis cantik tersebut yang penuh rahasia dan membingungkan, hanya mengangguk sambil mengikuti di belakangnya. Mereka telah menuruni undakah anak tangga itu, tetapi hati Mahisa Dharma kembali jadi tergoncang, karena ia merasakan sepasang kakinya lemas seperti tidak memiliki tenaga. Setiap kali ia melangkah menuruni undakan anak tangga, ia merasakan kakinya agak tergetar. Mahisa Dharma juga tidak tahu dia akan diajak kemana. Entah ruangan di bawah tanah itu merupakan ruangan bagaimana, tetapi Anjani telah menuruni terus undakan anak tangga, sampai akhirnya menikung ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 kali. Tibalah mereka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas, tetapi ruangan itu seperti ruangan di atas, tidak terdapat sepotong benda pun juga, hanya terlihat di sudut ruangan ada sebuah kayu yang lebar. Lain dari itu tidak ada apa-apa lagi. Apa maksud Nona mengajakku kemari? Tanya Mahisa Dharma selang sejenak setelah mengawasi ruangan itu. Anjani tersenyum, sikapnya tambah genit sekali. Kakang Mahisa, kau pandanglah aku, lihatlah, apakah aku cantik? Tanya Anjani manja. Darah Mahisa Dharma jadi mendesir. Celaka, gadis ini tampaknya bukan gadis baik-baik, pikir Mahisa Dharma. Lah memang kurang pengalaman, karena baru sekarang ia berkelana. Sekarang melihat sikap gadis cantik yang genit ini, hatinya jadi tidak tenang. Kakang Mahisa, kata Anjani lagi, kau telah lihat, bukan? Cantikkah aku? Tanya Anjani bernada manja. Mahisa Dharma jadi berubah, mukanya merah dan panas, ia jadi tidak tenang. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Nona? Tanya Mahisa Dharma lagi. Aku menginginkan pertolonganmu, sahut Anjani sambil menggigit bibir bawahnya. Tetapi jika memang kau benar-benar dalam kesulitan, mengapa Nona mengajak aku kemari? Tanya Mahisa Dharma, hatinya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Justru di tempat inilah Kakang bisa memberikan bantuanmu, jawab Anjani santuy. Mengapa harus di sini? Tanya Mahisa Dharma heran. Anjani tertawa. Kau akan segera mengetahuinya Kakang Mahisa, sahutnya, sambil tetap tersenyum. Tiba-tiba tangan Anjani telah membuka pakaian luarnya dilemparkan ke samping, sehingga ia berdiri di hadapan Mahisa Dharma hanya dengan tubuh terbungkus pakaian dalam. Lihatlah anak muda, pandanglah, tidakkah tubuhku sangat indah? Tanya gadis itu mengoda. Tubuh Mahisa Dharma jadi gemetar karena marah. Ia telah berkata sengit, kau ternyata bukan manusia baik-baik. Aku tidak bisa menolongmu. Aku akan segera pergi. Dan setelah berkata begitu, Mahisa Dharma membalikkan tubuhnya. Ia bermaksud menaiki undakan anak tangga, tetapi kakinya semakin lemas seperti tidak bertenaga, sehingga lambat sekali ia mendaki undakan anak tangga itu. Anjani telah tertawa. Mau kemana Kakang Mahisa? Tegur gadis itu bernada binal.